spesialis departemen THT untuk Sabtu besok ya. Kayaknya karena rencana tanggal 23 kemarin karena diundur ada seminar apa gitu di PPDS-nya, digeser ke tanggal 30 besok. Kajian kedua rutin di PPDS THT. Mungkin temanya jadi ubah. Kalau kemarin masih nuansanya Idul Adha, kami ngambil tema yang ditawarkan itu tentang konsep Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, tapi karena sudah suasana Muharram mungkin nanti bisa mudah saya. Hari ini usulkan ke panitia supaya temanya berubah dari pemetaan keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam, konsep Nabi Ibrahim alaihissalam dalam membangun umat akan digeser ke menghadapi Muharram. Ya. Tadi sekedar Pak Ustadz, tahun baru Hijriah merupakan tahun baru Hijriah dan peta kehidupan, peta jalan kehidupan yang benar. oh Nama-nama bulan sebelum Hijriah itu namanya tahun apa? Nama-nama bulan, ada nama bulan sudah ada. Tapi sebelum diberi nama tahun Hijriah itu namanya apa? Namanya itu bergantung peristiwa besar yang muncul pada saat itu. Jadi ketika ada penyerangan Abrahah untuk menghancurkan Ka'bah disebut tahun gajah. Amul Fil, tahun gajah. Ketika Rasulullah mendapat tekanan yang begitu luar biasa disebut Amul Azm, Abraham, masa tahun duka cita. Ketika ada peristiwa banjir besar disebut ini tahun bencana. Ya, bagaimana peristiwa yang muncul pada saat itu. Ya. Kita pun sempat juga terpengaruh dengan gaya seperti itu, sehingga kita suka ketika ditanya kapan lahir, so kemudian ada zaman Galunggung. Pada orang zaman Ben Hur, itu zaman Ben Hur ya. Zaman corona. Zaman corona. Itu peristiwa yang muncul pada saat itu. Tahun 70-an saya nanya seorang kakek dan nenek itu di kampung itu. Dulu kakek nenek ini nikah tahun berapa? Kata saya. 2010 Ustaz. Pokok nama emoteh keringin jalan kereta. Nuju jalan kereta iya, jalur Jakarta Cirebon, jalur utara itu di Bandung. Karena itu nikah teh ngaliwatan jalan iya, saya teh keur dijieun kene. Aku bisa marah aja gitu. Udah kasih jalan. Itu kan harus dibuka data. Meskipun tidak tepat tapi tidak terlalu jauh lah gitu. Dulu kereta api Bandung Jakarta sampai Kiara Condong. Nah dari Kiara Condong ke Surabaya ke Jogja sana itu tahap kedua kalau nggak salah berdasarkan yang Bandung. Ya, sehingga ada rel yang berbeda waktu itu katanya bahwa yang sehingga di Kiara Condong itulah muncul membakar Surabaya karena itu mengangkut material mulai itu sejarahnya. Jadi sehingga muncul dari membakar Surabaya itu data yang didapatkan. Nah, itu sama-sama itu Pak, tahun-tahun sebelumnya selalu dimunculkan dengan peristiwa-peristiwa besar pada saat itu. Ya. Baik. Tahun baru Hijriah dan peta jalan kehidupan yang benar. Pertama kita akan membaca dokumen dari Abu Dar, sahabat Abu Dar radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdihi khairan
apabila Allah menghendaki hambanya khairan menjadi orang baik. Apabila Allah menghendaki hambanya berada di jalan yang benar. Apabila Allah menghendaki seorang hamba menjadi seorang hamba yang taat. Apa cirinya? 1. Aftah lahu qubla qalbi. Allah bukakan baginya gembok hatinya. Jadi meskipun dia itu bajingan tengik sekalipun, kalau Allah sudah bukakan hatinya, Allah buka gembok hatinya, maka itu menjadi persoalan yang sangat mudah bagi Allah. Maaf, ini kurang pas saya memberikan ilustrasi, tapi karena sempat ketemu dengan mantan bajingan tengik yang pernah ada di negeri ini, di antaranya Anton Medan. Siapa yang akan menyangka bahwa dia akan menjadi seorang alim? Ya, karena salah satunya dari sekian banyak, Pak, ya. Kalau Allah sudah bukakan hatinya, tidak ada yang bisa menghalangi. Itu cirinya. Jadi maka oleh karena itu seseorang belum dikatakan baik atau buruk kalau belum sampai finish. Sebab ada orang yang bergelimang dengan dosa, kemaksiatan, segala macam, tek-tek bengek, keharam jadahan dia. Ternyata Allah bukakan hatinya di pintu, di episode akhir kehidupannya. Itu kalau Allah menghendaki bisa saja seperti itu. Itu nanti orang disebut dengan hijrah. Nah, sekarang ini gerakan hijrah itu bagus gitu, cukup bagus gerakan. Cuman menjadi persoalan memang pembimbingannya kelompok hijrah ini, militansinya bagus. Tapi salah yang membimbingnya sehingga memudahkan untuk menyalahkan orang lain. Ya, jadi seseorang belum bisa dikatakan baik atau buruk kalau sebelum sampai finish. Beberapa riwayat di zaman Bani Israil kita pun menemukan satu dokumen yang mencengangkan, yang sangat dikenal, yang sangat dikenal, yakni yang namanya Bar Siso. Bar Siso adalah ulama besar yang memiliki pengikut santri yang begitu banyak. Bahkan para ahli tasawuf memberikan catatan kesaktian santrinya ini sudah setingkat para wali. Ya. Tapi justru di akhir kehidupannya Bar Siso itu terpeleset dalam perbuatan maksiat dan dosa. Ini bagi Allah mudah saja orang seperti ini. Maka Nabi ngasih tahu, kalau tidak salah ada 3 kelompok manusia yang harus dikasihani. 1, pejabat yang kehilangan kewenangannya, sehingga istilah populernya power syndrome. Ini harus didekati, dihormati, diajak bicara sehingga dia tidak seperti. Yang ketiga, alim ulama yang tidak lagi didengar oleh umatnya. Ini juga harus diperhatikan. Ya, orang kaya yang kehilangan kebanggaannya. Ini kelompok-kelompok power syndrome semua ini. Istilah saya power syndrome. Nabi kasih tahu tentang 3 kelompok orang ini yang harus diperhatikan. Ini termasuk tanda-tanda akhir zaman kan? Salah satunya itu. Ya. Nah, ini catatan kita. Saya ingin menekankan dari pesan ini. Apakah kita
berada menjadi orang yang baik atau tidak? Apakah kita sudah berjalan di peta jalan yang benar atau tidak? Blueprintnya ini benar nggak ini? Blueprint kita ini, cetak biru kita ini udah benar belum gitu? Jangan-jangan ini mapnya map yang salah yang kita temui. Jadi saya ingin menyusahkan banyak orang. Jangan-jangan map yang diberikan ini hasil rekayasa para cukong. Sehingga peta kita ini jadi salah. Jadi idza aradallahu bi 'abdihi khairan, apabila Allah menghendaki hambanya menjadi baik, berada dalam peta kehidupan yang benar, pintu pertamanya Allah bukakan baginya gembok hatinya. Kenapa saya menggunakan istilah gembok? Kata gini, di ayat 7 surah Al-Baqarah Allah memberikan petunjuk. Kalimatnya khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim isyaratu wa lahum adabun. Jadi khatam itu selesai. Khatam itu selesai. Ya, khatam itu tamat, selesai. Nah, khatam itu karena selesai itu dikunci apa? Maka terjemahnya itu para ahli menerjemahkan khatam Allah itu hati yang terkunci rapat. Itu khatam. Nah, itu terkunci rapat. Nah, kalau Allah menghendaki seorang hamba itu menjadi baik, maka Allah bukakan gembok hatinya. Kalau di kita menggunakan gembok cinta, ini masalahnya. Itu orang yang termasuk orang yang dapat hidayah itu ya? Ya, itu bahasa lainnya nanti hidayah. Bahasa lainnya nanti hidayah. Jadi bahasa narasi hadis gitu namanya qufla qalbi. Ya, qufla qalbi, gembok hati. Jadi kalau Allah menghendaki orang itu baik, dibukakanlah hatinya. Nah, setelah itu yang kedua, cirinya setelah Allah membukakan pintu hatinya, begitu, wa ja'ala fihi yakin, Allah jadikan baginya, Allah hujamkan ke dalam hatinya al-yakin, keteguhan, kepangkuhan, kepancegan, keistiqomahan dalam keyakinan terhadap Allah. Barangkali Bilal bin Rabah bisa salah seorang prototipe yang jadi contoh terbaik. Mungkin belakangan generasi-generasi seperti kita hari ini juga masih ada yang sudah dibukakan hatinya, dihujamkan ke dalam hatinya keyakinan yang teguh, sehingga tidak mudah kolek ditawarin apapun. Ya, ditawarin apapun. Sehingga kalau Bilal meskipun harus digencet dengan batu yang sangat besar dan sangat panas, dia tetap ahad. Sumayyah yang habis ditombak oleh Abu Jahal dan kawan-kawan, meskipun sudah dilakukan pendekatan lobby, Rasul sampai memberikan salam kepadanya, ikuti aja apa kemauan Abu Jahal dan kawan-kawan, selama hatimu masih beriman kepada Allah. Apa kata Sumayyah? Sampaikan salamku pada utusan Nabi ini, sampaikan salamku kepada Muhammad. Sumayyah pantang untuk mengucapkan kata-kata kufur setelah hatinya dibersihkan. Ini ketangguhan seperti ini yang sangat luar biasa. Belum lagi nanti kita menemukan sahabat Abdullah bin Jahsh yang rela kehilangan hidup dan telinganya untuk berjuang di jalan Allah. Ini keyakinan yang dihujamkan ke dalam hati. Nah, tidak sedikit di antara kita ini ada misalnya yang sempat menulis yang mantan biarawati itu siapa? Oh. Aduh. Mantan biarawati. Bukan luar biasa.
ketika dihujamkan keyakinan di dalam diri, meskipun mendapatkan tekanan, dikeluarkan dari anggota keluarganya, Irena. dicoret dari daftar ahli waris, keyakinan teguh dapat. Kalau Allah bukakan hatinya, Allah hujamkan keyakinan itu. Entah kita ini sudah seperti itu. Pak Ustaz, saya menyingkapi yang tadi sebejat apapun ternyata dia punya hidayah, dapat hidayah gitu. Sama nggak dengan gini, waktu pertanyaan kami bisa ke Allah, jadi, ibadah apa saja yang benar-benar disukai sama Allah gitu. Nah kan sholat tidak juga karena itu untuk pribadi, terus tahajud semua lah, ternyata yang untuk kepentingan Allah yang senang itu bersedekah itu karena tidak untuk pribadi tapi untuk semua. Apa ada hubungan dengan itu dapat itu? Salah satunya gitu, jadi nanti itu dijawab di Quran surah Al-Imran ayat 92 atau awal juz keempat. Allah menegaskan dengan narasinya, lam tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan bisa meraih kebaikan yang sempurna sebelum kalian memberikan yang terbaik yang kalian miliki. Jadi amalan terbaik itu amalan yang bisa melibatkan orang lain. Sehingga dalam bahasa Ibnu Hajar Al-Asqalani namanya idkhafus surur. Apa idkhafus surur itu? Menghujamkan kebahagiaan kepada hati orang lain. Maka sedekah itu salah satu. Sedekah itu artinya perilaku jujur kita terhadap perintah Allah. Itu namanya sedekah. Jadi kata sidik artinya jujur. Oleh karena itu bersedekah itu menunjukkan kejujuran iman kita bahwa harta kita semua yang kita miliki bukan milik kita, tapi milik Allah. Maka kita kembalikan kepada Allah lewat hambanya. Kalau bahasa Jalaluddin Rahmat itu istilahnya makmurkan bumi untuk mengetuk pintu langit. Jadi jangan sendirian mengetuk pintu langit, udah aja makmurkan. Jadi makmurkan orang lain, nanti langit akan terketuk. Sehingga dalam bahasa Nabi, apabila penduduk bumi saling menyayangi, maka seluruh penduduk langit akan menyayangi. Betul bahwa ibadah-ibadah personal itu hanya untuk diri. Jadi makanya kenapa berjamaah lebih tinggi nilainya ketimbang munfarid, karena berjamaah itu melibatkan banyak orang. Kalau pakai bahasa Mas Jaji ke Dewan Syuronya Masjid Jogokarian, anak muda kami kita ini yang sekarang lagi muda, tiba muda sering sholat, rajin sholat, tapi sholatnya sering kali munfarid, sering di rumahnya, sering sendirian sholat wajibnya, itu bisa dikalahkan pahalanya oleh pensiunan yang baru 60 tahun tapi rajin ibadahnya di masjid. Kalah tuh yang puluhan tahun. Kenapa demikian? Logis, karena sholat di masjid itu nilainya 27, bahkan Allah lipat gandakan, bisa 100, bisa 700. Yang sendirian cuma 1 terus. Ini 700 kali 60 kali 10 tahun. Kalah tuh nilainya. Bahasa kolektifnya begitu, ya. Bahasa kolektif, bahasa itu pentingnya berjamaah. Jadi itu menjadi ibadah-ibadah yang melibatkan atau yang berdimensi sosial itu lebih tinggi nilainya daripada bersifat personal. Ibadah-ibadah sosial itu bahkan kalau mengutip para ahli tafsir, ayat Al-Quran itu ayat-ayat yang sifatnya ibadah individual berbanding satu ayat bersifat ibadah perintah personal berbanding 100 ayat yang bersifat sosial. Maka nanti ada rumusnya begini, kalau menggunakan rumus Al-Fatihah.
ada kelompok an'amta, ada kelompok maghdub, ada kelompok dolin. Jadi kelompok orang yang dianugerahi oleh Allah nikmatnya tanpa batas. Nanti di hadis ayat 69 itu menjelaskan tentang kriteria atau klasterisasi kelompok-kelompok yang an'amta itu. Ya. Sehingga ada manusia yang paripurna, yaitu keseimbangan ibadah ritual, ibadah sosial. Ibadah personal, ibadah sosial itu seimbang, itu manusia paripurna, itulah an'am. Yang kedua ada manusia maghdub. Maghdub itu yakni atau disebut dengan juhala. Jadi bagus ibadah ritualnya, personal ritualnya, tapi dia tidak memiliki nilai-nilai sosial. Itu maghdub. Itu juhala atau maghdub pika sebelah. Ya, jadi sholatnya rajin, tahajudnya rajin, tapi personal. Kalau diajak gotong royong, diajak kerja bakti, malas itu. Membangun jalan, membangun masjid, membuat fasilitas umum untuk kepentingan anak-anak, semacam posyandu kalau di kita begitu. Acuh, tapi rajin ibadahnya. Itu namanya juhala. Bodoh atau toloyo. Bodoh. Kalau berjamaahnya dalam kemaksiatan, apakah dosanya juga berlipat ganda? Melipat ganda. Kosong. Itu kan kolek kebaikan. Nah, jadi orang yang bagus ibadah ritual personalnya, tapi mengabaikan ibadah sosial, itu maghdub. Bahasa kerennya pika sebelut. Jadi godok itu artinya pika ambekeun. Karena ya S-Wars itu maghdub baru dikasih sebelum. Ayo sholat rajin tapi pelit. Macam begitu, itu teh maghdub, Pak. Ngomongkeun batur termasuk. Itu belum gitu. Nah, yang ketiga adalah kelompok dolin. Ini kebalikannya. Ini kebalikannya. Jadi bagus ibadah sosialnya, tapi tidak melaksanakan ibadah ritual. Masjid anggeus, jalan beres, madrasah beres, hayu sholat kewel. Ini orang tersesat. Ngerasa geus loba ibadah. Kan ada yang begitu. Banyak. Jadi itu saya lihat untuk apa ini? Ini katanya benteng yang ke masjid ini. Hitung aja nanti saya kirim apa keperluannya, nanti saya kirim dengan pekerjaannya, kebutuhannya. Tapi ditunggu-tunggu sholat berjamaah tak aya membangun masjid itu juga di mana-mana. Apa? Kalau membangun masjid juga di mana-mana. Tapi membangun manusia untuk mengisi masjidnya itu yang barangkali kurang. Ini yang jadi persoalan serius. Karena masjid dibangun hari ini hanya sebagai simbol peradaban fisik, ya. Tidak membangun budayanya. Itu persoalan. Mengisi masjidnya itu. Jadi yang harus diperhatikan itu kan masjid ini tidak welcome. Bahkan masjid ini menjadi sesuatu yang mengerikan. Dipakai sare ulah, pakai istirahat ulah, pakai ulin budak ulah. Ya karena hal itu. Masjid itu seyogianya dia berfungsi
24 jam. Iya, iya. Jadi masjid bukan hanya sebagai laboratorium akhirat lain. Masjid itu harus berfungsi 24 jam. Melayani semua jamaah, apapun kepentingan. Iya. Ada yang capek, ada yang lelah, mau istirahat, biarkan mereka istirahat. Dikasih slot. Itu masjid tidak perlu bagus masjid itu. Itu perlu halus deh. Yang penting orang nyaman ada di sana. Kalau dipakai kampanye nggak boleh. Nah, itu mau selain lagi kampanye mah. Itu meriweuh eta. Kalau bisnis boleh Pak? Apa? Misalkan bisnis, misalkan saya dengan Pak ini diskusi tentang bisnis. Boleh dulu masjid itu di zaman Rasul itu pakai latihan perang juga dipakai masjid itu. Jadi semua kegiatan-kegiatan keumatan. Yang tidak boleh itu bisnis di masjid itu ngaheulakeun bisnis ketimbang ibadah. Silakan saja kalau setelah itu mah antasyiru fil silakan saja. Sanu ngaran. Justru masjid ini harus menjadi solusi bagi problem-problem masyarakat. Perekonomian itu bangun di masjid. Makanya orang lamun dipikir-pikir bener kena kolonial dalam hal ini mah. Pokoknya mah lamun aya masjid, depannya alun-alun, pasti depannya pasar. Iya. Itu sudah paketnya seperti itu. Iya. Alun-alun lah gitu. Di alun-alun itu ada pasarnya, Iya. ada kegiatan ekonominya. Konsep itu. Pertama, pasar ini harus dikontrol oleh masjid. Sehingga dulu itu ada istilah mantri pasar. Iya. Bukan masjid mengalahkan bukan pasar mengalahkan masjid. Bukan, itu penghuni pasar itu yang harus memakmurkan masjid. Jadi idealnya begitu. Kalau misalnya upami tas komat, sok aya pengumuman deui pada takbir teh. Kayak pada sholat ieu teh pada aya awsan. Ieu. Kita buyo kita atas komat. Sebaiknya tidak boleh. Ya, yang harus diingatkan setelah komat itu hanya diberitakan untuk luruskan barisan, rapihkan saf. Itu yang diperintahkan. Kenapa demikian? Saya rujukannya suatu ketika komat sudah dikumandangkan, sudah selesai, Bilal mau menangkan komat, kemudian datanglah orang Badui menemui Rasul. Komat sudah dimulai. Sudah selesai komat itu. Ya wahai Muhammad, tonjol kayak sama jinnya Muhammad. Masyaallah, ira kiamat teh. Muhammad, kapan kiamat? Ira kiamat teh. Sampai dia bertanya, Rasul membalikkan badannya, menghadapnya gitu lihat, kemudian Rasul sudah bicara. Langsung aja sholat karena komat sudah dimulai. Itu menunjukkan isyarat kalau sudah qomat karena dia qad qomatis sholat, bahwa waktunya sholat sudah dekat, sudah pakai qad ketemu dengan fi'il madi, itu artinya sangat dekat dan tidak boleh dipisah lagi. Kalau mau pengumuman sebelum qomat disampaikan sebelum qomat. Setelah qomat itu udah tek Pak. Meureun lamun dina haji mah eta teh geus miqat lah begitu. Sudah ada di mikot lah begitu. Ya. Udah matas komat, itulah lami deui kitu. Ngumumkeun teh itu kumaha. Nah, jadi kalau udah komat harus selesai. Jadi kalau mau pengumuman diusahakan sebelum komat. Ya, itu ya, pantasnya begitu. Karena meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau ketika sudah komat, Rasul sudah di depan. Ada yang bertanya, ya Muhammad, kapan kiamat? Wahai Muhammad, kapan kiamat? Ya kiamat itu. Rasulullah langsung aja sholat. Nah setelah sholat, baru Rasulullah menghadapkan wajahnya kepada jamaah. Cing mana senata di tentu nanya teh. Saha? Kalah tuh. Yang puluhan tahun. Kenapa demikian? Logis karena sholat di masjid itu nilainya 27, bahkan Allah lipat gandakan.
bisa 100, bisa 700. Yang sendirian cuma 1 terus. Ini 700 kali 60 kali 10 tahun. Kalah tuh. Nilainya. Bahasa kolektifnya begitu. Ya. Bahasa kolektif, bahasa itu pentingnya berjamaah. Jadi ibadah-ibadah yang melibatkan atau yang berdimensi sosial itu lebih tinggi nilainya daripada bersifat personal. Itu ibadah-ibadah sosial itu, bahkan kalau mengutip para ahli tafsir, ayat Al-Quran itu ayat-ayat yang sifatnya ibadah individual berbanding satu ayat bersifat ibadah perintah personal berbanding 100 ayat yang bersifat sosial. Maka nanti ada rumusnya begini, kalau menggunakan rumus Al-Fatihah, ada kelompok an'amta, ada kelompok maghdub, ada kelompok dolin. Jadi kelompok orang yang dianugerahi oleh Allah nikmatnya tanpa batas. Nanti di hadis ayat 69 itu menjelaskan tentang kriteria atau klasterisasi kelompok-kelompok yang an'amta itu. Ya. Sehingga ada manusia yang paripurna, yaitu keseimbangan ibadah ritual, ibadah sosial. Ya. Ibadah personal, ibadah sosial itu seimbang. Itu manusia paripurna, itulah an'am. Yang kedua, ada manusia maghdub. Maghdub itu yakni atau disebut dengan juhala. Jadi bagus ibadah ritualnya, personal ritualnya, tapi dia tidak memiliki nilai-nilai sosial. Itu maghdub. Itu juhala atau maghdub, pika sebeler. Ya. Jadi sholatnya rajin, tahajudnya rajin, tapi personal. Kalau diajak gotong royong, diajak kerja bakti, malas itu. Membangun jalan, membangun masjid, membuat fasilitas umum untuk kepentingan anak-anak, semacam posyandu kalau di kita begitu. Acuh, tapi rajin ibadahnya. Itu namanya juhala. Bodoh kata toloyo. Bodoh. Kalau berjamaahnya dalam kemaksiatan, apakah dosanya juga berlipat ganda? Berlipat ganda. Kosong. Itu kan kolek Kebaikan. Nah, jadi orang yang bagus ibadah ritual personalnya, tapi mengabaikan ibadah sosial, itu maghdub. Bahasa kerennya pika sebelut. Jadi godok itu artinya pika ambekeun. Kan aya S-Wars itu maghdub baru pika sebelut. Ayo sholat kenapa tapi pelit. Kata begitu, itu teh maghdub, Pak. Ngomongkeun batur? Termasuk. Itu betul gitu. Nah, yang ketiga adalah kelompok dolin. Ini kebalikannya. Ini kebalikannya. Jadi bagus ibadah sosialnya, tapi tidak melaksanakan ibadah ritual. Masjid anggeus, jalan beres, madrasah beres, hayu sholat kewe lah. Ini orang tersesat. Ngarasa geus loba ibadah. Kan ada yang begitu. Banyak. Jadi itu saya lihat untuk apa ini? Ini katanya benteng yang ke masjid ini. Hitung aja nanti saya kirim apa keperluannya, nanti saya kirim dengan pekerjaannya, kebutuhannya.
Tapi ditunggu-tunggu salat berjamaah tak aya eueuh. Kalau saya perhatikan Pak Ustadz ya, membangun masjid itu juga di mana-mana. Apa? Kalau membangun masjid juga di mana-mana. Tapi membangun manusia untuk mengisi masjidnya itu yang barangkali kurang. Ini yang jadi persoalan serius. Karena masjid dibangun hari ini hanya sebagai simbol peradaban fisik, ya. Tidak membangun budayanya. Itu persoalan. Mengisi masjidnya Ya. itu. Jadi yang harus diperhatikan itu kan masjid ini tidak welcome. Bahkan masjid ini menjadi sesuatu yang mengerikan. Dipakai sare pula, pakai istirahat pula, pakai ulin budak pula. Ya karena hal itu masjid itu seyogianya dia berfungsi 24 jam. Iya. Jadi masjid bukan hanya sebagai laboratorium akhirat lain. Masjid itu harus berfungsi 24 jam. Melayani semua jamaah, apapun kepentingan. Iya. Ada yang capek, ada yang lelah, mau istirahat, biarkan mereka istirahat. Dikasih slot. Itu masjid tidak perlu bagus masjid itu. Itu perlu halus sendiri. Yang penting orang nyaman ada di sana. Kalau dipakai kampanye nggak boleh. Nah, itu mau selain lagi kampanye mah. Itu meriweuh. Kalau bisnis boleh Pak. Apa? Misalkan bisnis, misalkan saya dengan Pak ini diskusi tentang bisnis. Boleh dulu masjid itu di zaman Rasul itu pakai latihan perang juga dipakai masjid itu. Jadi semua kegiatan-kegiatan rumah. Yang tidak boleh itu bisnis di masjid itu ngaheulakeun bisnis ketimbang ibadah. Silakan saja kalau setelah itu mah fantasyiru fillah, silakan saja. Sanu ngalarang. Justru masjid ini harus menjadi solusi bagi problem-problem masyarakat. Perekonomian itu bangun di masjid. Makanya orang lalu dipikir-pikir benar kena kolonial dalam hal ini. Pokoknya malah aya masjid, depannya alun-alun, pasti depannya pasar. Iya. Itu sudah paketnya seperti itu. Iya. Alun-alun lah gitu. Di alun-alun itu ada pasarnya, Iya. ada kegiatan ekonominya. Konsep itu. Pertama, pasar ini harus dikontrol oleh masjid. Sehingga dulu itu ada istilah mantri pasar. Iya. Bukan masjid mengalahkan bukan pasar mengalahkan masjid. Bukan, itu penghuni pasar itu yang harus memakmurkan masjid. Jadi idealnya begitu. Kalau saya upami tes komat, sok aya pengumuman deui pada takbir teh. Kayak pada sholat ieu teh pada aya osan. Kieu. Kita tahu ya kita atas komat. Sebaiknya tidak boleh. Ya, yang harus diingatkan setelah komat itu hanya diperintahkan untuk luruskan barisan, rapihkan saf. Itu yang diperintahkan. Kenapa demikian? Saya rujukannya suatu ketika komat sudah dikumandangkan, sudah selesai, Bilal mau menangkan komat, kemudian datanglah orang Badui, Nabi Rasul. Komat sudah dimulai, sudah selesai komat itu. Ya wahai Muhammad, tojol kayak sama masjidnya Muhammad. Masyaallah, ira kiamat teh. Muhammad, kapan kiamat? Ira kiamat teh. Sampai dia bertanya, Rasul membalikkan badannya, menghadapnya gitu, lihat. Kemudian Rasul tidak bicara, langsung aja sholat karena komat sudah dimulai. Itu menunjukkan isyarat kalau sudah komat, karena dia qad qomatis sholat, bahwa waktunya sholat sudah dekat, sudah pakai qad ketemu dengan fi'il madi, itu artinya sangat dekat dan tidak boleh dipisah lagi. Kalau mau pengumuman sebelum komat disampaikan sebelum komat. Setelah komat itu udah tek Pak. Mungkin lamun dina haji mah eta teh